jawaban. Tapi ternyata masalahnya di administrasi, yaitu ada dua. Pertama, gugatan yang didaftarkan melalui e-court oleh pengacara namanya Ibu Damayanti ini, ya, Ibu Damayanti ini, dan yang diserahkan ke majelis tadi itu berbeda, sehingga hakim menyatakan bahwa menurut peraturan Mahkamah Agung, semua berkas perkara yang didaftarkan melalui e-court dan pada saat diserahkan harus sama persis. Masalahnya antara yang didaftarkan di e-court dengan yang diserahkan tadi itu berbeda. Mengapa berbeda? Hakim bertanya. Karena kata kuasa hukum Pak Ari, pengacara yang namanya Ibu Damayanti ini tidak menyerahkan dokumen. Alasannya karena menurut Ibu Damayanti yang disampaikan pengacaranya tadi, karena sudah putus hubungan hukumnya. Sehingga yang tadi diserahkan adalah menurut keterangan kuasa penggugat bahwa ada perubahan gugatan, sehingga belum bisa masuk kepada tahap tergugat memberikan jawaban. Padahal jawabannya kami sudah siap kalau seandainya dokumen yang diserahkan tadi dengan yang didaftarkan di e-court tanggal 3 April ini sama. Ternyata ada perbedaan. Karena masalah administrasinya, baik kuasa hukumnya Pak Ari terdahulu dengan yang sekarang. Dahulu itu namanya ini, Ibu Damayanti. Ibu Damayanti yang mendaftarkan. Lalu tadi yang diserahkan itu berbeda. Sehingga hakim menyatakan, selesaikan dulu administrasi ketika pendaftaran e-court. Waktu e-court yang didaftarkan ini, yang diserahkan tadi berbeda, sehingga hakim menyatakan belum bisa masuk kepada materi jawaban. Padahal tadi saya katakan kalau tidak ada perubahan kami akan menyerahkan jawaban. Nah, tadi juga saya bertanya kepada hakim untuk disampaikan kepada kuasa tergugat, apakah bisa kami tahu perubahan materi gugatannya apa. Tapi hakim menyatakan belum bisa kalau dokumen yang diserahkan melalui e-court oleh Ibu Damayanti tidak cocok. Nah, ini yang menjadi masalah. Karena kalau misalnya sampai pada hari hanya juga tidak diserahkan, kemungkinan sidangnya hakim bisa menyatakan mau mencabut gugatan untuk memperbaiki dengan nomor perkara baru atau bagaimana. Padahal kami sendiri sudah siapkan. Ini hanya masalah administrasi. Kita tidak tahu hubungan Pak Ari dengan pengacara yang dahulu seperti apa. Tapi karena dulu settingannya pengacara Pak Ari itu ditunjuk oleh Pak Ari, yaitu Ibu Damayanti. Lalu pengacara Ibu Inge juga ditunjuk Ibu Damayanti yang namanya Pak Pardede. Jadi pengacara penggugat dan tergugat itu sebenarnya satu. Apakah belum ada penyelesaian administrasi mengenai dan kewajiban atau hak retensinya, kita sendiri belum tahu. Karena secara profesional sebagai pengacara, begitu putus hubungan, dokumen-dokumen apa saja yang pernah diberikan oleh klien kan kita serahkan. Karena pembayarannya sudah beres kan begitu. Kita nggak tahu kenapa ini sudah sejak 17 April sampai sekarang kok belum diserahkan dokumennya. Dokumen yang dibutuhkan kan adalah pendaftaran e-court harus diserahkan ketika sidang pertama untuk pencocokan. Nah, tadi malah kuasa penggugat mengatakan ada perubahan. Karena perubahan bisa saja harus diulang pendaftaran e-courtnya. Gitu. Ini yang jadi masalah. Padahal kami sendiri sudah siap teman-teman, dan tadi dikatakan ada perubahan gugatan, perubahannya seperti apa tidak dijelaskan. Jadi hakim juga mengatakan kalau masalah administrasi baik kuasa hukum yang sekarang maupun dengan mantan kuasa hukum Pak Ari harus dikelirkan dulu. Gitu. Karena ternyata sidang yang tanggal 8 Mei itu yang sebelum masuk ke mediasi kan hakim sudah ingatkan, kelirkan dulu. Ternyata hakim membiarkan untuk masuk mediasi, dan sekarang untuk memasuki pokok perkara yaitu pembacaan gugatan yang dikirim melalui court dengan yang akan dibacakan kan harus sama. Jadi hakim mengatakan kalau ada perbedaan, perbedaannya apa, dan harus dokumen yang dikirim lewat e-court tunjukin aslinya harus sama. Gitu loh. Nah, itu masalahnya. Jadi yang
terhambatnya persidangan ini bukan dari kuasa hukum Bu Inge atau Bu Inge-nya, tapi dari pihak kuasa hukumnya Pak Ari yang belum menyelesaikan administrasi. Karena memang awalnya Pak Ari settingannya menunjuk pengacara, penggugat dan tergugat sama, tapi di tengah jalan sehari sebelum sidang detik terakhir semua diputuskan, dan bisa saja segala penyelesaian dengan pengacara terdahulu belum clear kali, gitu ya. Itu aja intinya. Jadi sidang akhirnya ditunda minggu depan untuk clearkan status pengacaranya dulu dan dokumen yang akan dibawa. Ya begitu. Ada dokumen yang awal sama yang tidak cocok ini isinya dalilnya apa sih Bang? Tadi kami tanyakan tapi belum bisa dijelaskan bahwa ada perubahan dalil, tidak bisa dijelaskan karena kata hakim ada atau tidaknya perubahan, tapi dokumen fisiknya harus sama dulu baru kita lihat perubahannya. Jadi yang didaftarkan kan ini, ketika diperlihatkan harus seperti ini sehingga bisa ketahuan perubahan yang dahulu dengan yang dahulu didalilkan apa, perubahannya apa, baru bisa. Jadi belum bisa kalau dia belum menunjukkan dokumen yang didaftarkan. Karena dokumen ini didaftarkan kan ini teman-teman 3 April. Sementara tanggal 3 April, 15 April kuasa hukum diputuskan semua. Gitu loh. Dan belum clear. Ya, ini apakah Pak Ari apa aja mungkin belum selesai segala sesuatunya atau apa, biar dari pihak mereka yang jelaskan. Kalau kami sudah siap semua untuk hadir memberikan keterangan. Jawabannya sudah siap segala macam. Tapi ini harus clearkan dulu. Yang di e-court harus sama dengan gitu. Akhirnya Pak Inge kali ini kan datang. Ya tadi dia gym, lalu dia bilang mungkin harus kontrol. Gitu. Dokter. Kondisinya seperti tadi sempat kita berbincang dengan pihak sebelah bahwa dia memiliki bukti bahwa kejadiannya ada perjalanan ada seorang ketiga. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita tunggu aja pembuktian. Saya tidak bisa menanggapi sesuatu yang bersifat isu ya. Kecuali dia menghadirkan saksi di sidang, saksi menjelaskan apa, baru bisa. Kan sekarang kan hanya opini-opini saja, ya. Karena kalau opini itu kita ikuti tanpa bukti kan ya hoax juga. Tapi kalau ada bukti, ya bagus lah. Minimal buktinya apa? Kalau bukti ada maaf nih, ingin berzina, berselingkuh segala macam, ada laporan pidananya. Karena satu masih terikat perkawinan. Tapi kalau itu tidak ada, apalagi saksi tidak ada, ya berarti tidak bisa. Karena membuat laporan di polisi, maaf nih, ingin dipergoki dan seterusnya gini-gini, kan harus dilaporkan. Harus ada saksi, ada laporan pidana, Pak Ari minimal sudah di BAP memberi keterangan. Kalau itu tidak ada, apa yang saya harus tanggapi? Saya pastikan 100% tidak ada pihak. Tapi kalau memang ada, kita tunggu saja pembuktian. Tapi pihak beliau bersikukuh bahwa dia memiliki bukti kuat. Salah satunya adalah bukti chat. Oh chat ya, boleh saja. Kita lihat dulu. Kan ada chat sekarang kan bisa di cloning, bisa macam-macam. Kita juga bisa mengajukan alih. Chatnya seperti apa? Banyak cara lah itu. Ya. Jadi ketika di cloning itu nanti malah tambah lagi dong masih. Ya menjadi kriminal. Pelanggaran undang-undang etik, ancaman pidananya berat tuh. Ya. Jadi kita lihat saja. Semakin melebar, semakin macam-macam yang tidak sesuai fakta, tentu kan ada akibatnya. Ya. Bang Petrus, Mbak Inge, Gimana? Mbak Inge kemarin sempat bilang kalau alasan dia mau menerima perceraian ini karena dia udah nggak menerima kasih sayang seutuhnya dari Mas Ari. Itu sempat diuraikan juga nggak sih ke Abang atau seperti apa, Bang? Ya saya hanya diskusi ringan saja, konkret atau verbalnya seperti apa. Hanya dia mengatakan gaya hidupnya yang berbeda. Oke, hidupnya berbeda, Bang. Misalnya begini, Pak Ari ini hampir 2 tahun lebih ini kan tidak ada kegiatan studi. Tapi aktivitas di luar rumah itu mulai dari jam 1 siang, nanti kembali ke rumah jam 3, 4 subuh. Gitu loh. Sementara Bu Inge-nya kan tidurnya jam 9 malam, bangun jam 5 untuk menyiapkan segala keperluan anak-anak. Jadi perbedaan waktu kegiatan bersama ini kan tidak ada. Tapi ya detailnya seperti apa kan, ini kan masalah rumah tangga ya. Gitu. Tadi ada juga yang mau menyebabkan kurangnya kasih sayang ya Bang. Nah, Yang katakan. Ya perbedaan antara kegiatan mereka kan cukup ini dong. Satu tidurnya jam 9, satu baru pulang rumah jam 3 subuh gitu loh. Sementara satunya jam 9 sudah gym, pulangnya jam
satu atau dua, yang satunya sudah pergi. Nah itulah